area Uruk, Kota Tasikmalaya. Ke selatan itulah jalur ke pantai selatan Tasikmalaya, Cipatujah. Ke sebelah utara adalah ke Kota Tasikmalaya dengan jalanannya yang berliku-liku dan curam. Tempatnya sungguh menawan, Kota Tasikmalaya. Insya Allah, mari para wisatawan datang ke Kota Tasikmalaya dengan kuliner yang khas dan dapat menjadi daya tarik dan daya pikat untuk para turis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Saya sedang berada di rest area Uruk, Jalan Lintas Tasik Karangnunggal, Cipatujah, Pantai Selatan Tasikmalaya. Selamat siang guys, mudah-mudahan sehat pada siang ini kita semua. Para penonton YouTube Mulyadi Umar Channel, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat bahagia bersama keluarga. Insya Allah kita pada siang ini kita akan melihat suasana hutan di daerah Uruk. Ini adalah milik perhutani ya, hutan lindung yang ada di Kota Tasikmalaya. Insya Allah ini bisa menjadi tempat konservasi air Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya lokasinya di rest area Uruk, Kota Tasikmalaya. Terima kasih guys, mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah guys, barusan saya sarapan siang dulu di rest area Uruk, di tempat hutan perhutani, dengan membeli nasi padang yang 10.000. Rasanya cukup enak juga ini, walaupun harganya 10.000. Pakai lauk rendang daging, pakai sambal hijau, luar biasa. Waktu itu nasi padang yang harga 10.000 itu menjadi viral karena dirazia oleh warung padang lain yang harganya tidak 10.000, sehingga yang harganya lebih dari 10.000 merasa tersaingi dalam proses dagang. Terjadi ada razia, padahal nasi padang yang 10.000 juga ini rasanya sama dengan nasi padang yang lain yang pernah saya coba di rumah makan Roda atau rumah makan sayur. Kalau nasi padang dengan bumbu rendang itu bumbunya sama, cuma mungkin tingkat harganya saja berbeda dan kelas orang yang membelinya juga mungkin berbeda. Kalau saya pernah mencoba dari yang agak mahal dan yang paling murah, 10.000 sekali makan dan cukup kenyang. Alhamdulillah bisa makan siang di tempat area perhutani di pinggir jalan raya Tasikmalaya Karangnunggal. Sangat nikmat. Saya bersyukur ya Allah masih bisa dapat makan dengan nikmat pada siang ini. Mudah-mudahan saudara saya, teman saya, sahabat saya yang hari ini masih menderita sakit, segera Allah sembuhkannya supaya dapat menikmati hidup dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guys. Salam nasi padang 10.000. Insya Allah tetap bisa bersaing di era kekinian, di mana ekonomi kita kebanyakan kelas menengah sudah turun kelasnya menjadi orang yang agak sulitnya. Nasi padang 10.000 ini membantu ya untuk bisa tetap eksis dan bisa makan siang dengan nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali guys
Pada siang ini sekitar jam 12 lebih atau mendekati pukul 13, saya ingin membaca buku saya ya. Buku saya yang berjudul Perjalanan Spiritual. Selama saya menjajaki kehidupan ini dari berbagai tempat nih, dari mulai Indonesia, Timur Tengah, sampai benua kanguru atau Australia. Mudah-mudahan pengalaman saya selama saya warawiri ya bisa menjadi cerita yang menarik dan dapat menginspirasi siapa saja yang membaca buku saya ini. Perjalanan Spiritual. Buku ini dijual ya guys, harganya murah. Bisa menghubungi saya baik di deskripsi YouTube atau nanti bisa melalui WA yang sudah punya koneksi dengan saya yang Mulyadi ya. Mari kita coba baca bukunya. Saya akan membaca pada chapter 31. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kata-kata mutiara ya. Mudah-mudahan para penonton semua berkenan mendengarkan dan mengikuti, menyimak dari video saya ya guys. Mudah-mudahan Anda sehat selalu dengan menyimak video saya. Bismillah. Dunia itu ibarat ular. Dunia ibarat ular yang lembut dan lunak, tetapi mengandung bisa yang mematikan. Orang jahil sangat mencintainya, tetapi yang berakal bersikap waspada terhadapnya. Ini kata-kata mutiara ini bukan buatan saya hanya membaca dari para pembuatnya. Jadi orang jahil sangat mencintainya, tapi yang berakal bersikap waspada terhadapnya. Terhadap keindahan dunia, daya tarik dunia, dunia yang serba enak, serba gelap. Setiap orang mengejar dunia untuk kesenangan dan kenyamanan hidupnya bersama pribadi dan keluarganya. Padahal kalau tidak hati-hati, dunia juga akan membawa kita kepada ketidakbaikan kalau kita menyikapinya tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia boleh kita sikapi, kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kalau tanpa itu, insya Allah dunia ini menjadi seperti ular ya, lunak tetapi mengandung bisa yang mematikan. Baik, pada chapter 31 saya bercerita pada saat anak saya yang sekolah di Melbourne University diwisuda pada tahun 2020. Kebetulan pada saat itu sedang ada COVID ya, COVID-19, sehingga kita tidak bisa hadir ke sana menemui anakku yang ada di Melbourne, Australia, sehingga wisudanya dilakukan secara online. Tapi ada juga wisuda secara offline setelah 2 tahun, yaitu tahun 2022. Dan saya tetap tidak bisa hadir, tapi anak saya akan melaksanakannya secara offline. Baik, bismillah. Salam sehat sahabat semua. Di era pandemi COVID-19, negara bagian Victoria, tempat Universitas Melbourne berada, ikut terdampak menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan sistem pembelajarannya secara online. Universitas yang sudah malang melintang sejak tahun 1853 eksis membantu masyarakat Australia untuk mengenyam pendidikan dalam usaha mencerdaskan negara persemakmuran Inggris di masa lalu. Di era sekarang, Universitas Melbourne membuka kelas internasional yang memberi kesempatan kepada international student atau pelajar internasional ikut juga menggali ilmu dan keterampilan di Australia. Kebetulan anak saya berkuliah di sana ya, dan mengambil fakultas teknik dan informatika di sana. Banyak universitas di Australia mempunyai kualitas yang baik
dan diminati oleh para pelajar dari Asia. Aku bersyukur akhirnya anakku memperoleh kesempatan juga dapat melanjutkan pendidikannya di Australia, yaitu di Universitas Melbourne, tepatnya di Melbourne School of Engineering, Faculty of Engineering and Information Technology. Latar belakang pendidikan anakku adalah sarjana komputer dari Universitas Indonesia, serta melanjutkan ke magister komputer atau S2 juga dari Universitas Indonesia. Sekarang melanjutkan dalam bidang yang sama, yaitu komputer pada tingkat tertinggi secara akademis, yaitu Doctor of Philosophy atau PhD ya. Yang lazimnya perguruan tinggi ditulis PhD atau doktor kalau kita di kita ya. Fasilitas gedung dan sarana belajarnya sangat baik karena negara itu negara yang cukup makmur ya. Dan di Indonesia juga banyak universitas yang sarana pendidikannya, sarana belajarnya itu sangat memadai dan mempunyai akreditasi yang tinggi. Salah satunya Universitas Indonesia, ITB, UNAIR, ITS, dan perguruan tinggi lain yang tidak bisa saya sebutkan. Swasta juga banyak yang bagus. Acara wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020. Kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Buku ini saya tulis tahun 2024. Secara online sesuai dengan musim pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan menjadi alternatif yang dipilih. Aku sebenarnya punya keinginan bisa datang untuk menghadiri acara wisuda tersebut. Tapi karena Australia menerapkan aturan yang ketat bagi pendatang seperti turis asing dan sedang berlaku lockdown, maka aku dan keluarga cukup merasa bersyukur bisa melihat nanti acara wisudanya secara online dari kampungku di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Semoga nanti acaranya bisa berjalan lancar dan aman, selamat kepada anakku dan menantu serta cucu-cucu yang menetap di Melbourne, juga kepada semua mahasiswa dan dosen serta masyarakat di sana. Amin ya robbal alamin. Wassalam. Begitulah yang bisa saya bacakan di chapter 31 ya di buku saya, Perjalanan Spiritual Antara Mekah dan Melbourne ya. Buku ini sangat menarik, bisa dibaca oleh siapa saja. Silakan menghubungi saya sebagai penulisnya. Buku ini diterbitkan oleh Edu Publisher Tasikmalaya pada tahun 2024. Jumlah halamannya sekitar 200-an halaman. Nanti harganya akan saya berikan cukup murah. Mudah-mudahan Anda bisa membelinya. Nanti uangnya akan saya infakkan sebagian untuk kegiatan amal sosial di masjid dan tempat lain. Kalau Anda ikut juga membeli buku ini, sama saja Anda juga berinfak atau bersedekah ya kepada ibadah sosial untuk orang lain. Di akhir pembacaan saya akan bacakan juga kata-kata mutiara ya. Kemelaratan adalah suatu petaka. Dan lebih petaka lagi juga penyakit jasmani. Dan lebih parah lagi daripada itu adalah penyakit jiwa. Jadi kemiskinan atau kemelaratan itu suatu petaka ya. Lebih petaka lagi kalau dia penyakit jasmani. Dan lebih parah lagi kalau itu adalah penyakit jiwa. Alhamdulillah ya, kita lahir batin secara fisik maupun mental, insya Allah kita sehat. Dan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan dapat menjalankan kegiatan kita secara baik. Insya Allah ini menjadi bagian yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Jangan kita melupakan bahwa kehidupan ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Karena 3 hal tadi menjadi ujian yang sangat berat kepada sebuah manusia di dunia ini. Pertama adalah kalau kita mendapatkan harta, kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan
anak cucu dan semuanya itu adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi kaya atau cukup keuangan. Ujiannya adalah apakah kita mau bersyukur? Itu ujiannya. Ujian kekayaan, ujian keberhasilan, ujian kesehatan, apa kita mau bersyukur kepada yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau harta benda, anak cucu, kesenangan dan lain-lain ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya adalah apakah kita mau bersabar? Karena ditunda semua keinginan kita, yaitu ingin kaya, ingin sehat, ingin yang lain-lainnya. Apakah kita mau bersabar? Artinya kalau kita sakit, itu adalah kesehatan kita sedang ditunda dulu. Tapi mungkin akan sehat. Itulah kita perlu ujiannya adalah kesabaran. Kita miskin atau kita tidak punya uang, itu juga ditunda juga. Harta benda kita, apakah kita bisa bersabar sambil kita berikhtiar terus mencari supaya kita bisa keluar dari kemiskinan, harta dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kita tidak mendapatkan apapun di dunia ini. Kekayaan tidak. Kita sering sakit juga. Anak cucu mungkin kita tidak dapat juga. Kita banyak kehidupannya susah di dunia ini. Ujiannya adalah apakah kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita dan suatu saat akan menjadikan kita orang-orang yang lepas dari ketiadaan tadi. Ujiannya adalah apakah kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tumpuan kita untuk dapat memberikan kepada kita keinginan-keinginan kita yang sampai dari awal sampai akhir kita tidak diberi. Dan kita berharap keyakinan kita pada saat nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang ada di dunia. Itu jadi ujian ada 3. Ujian rasa syukur, ujian kesabaran, dan ujian keyakinan. Insya Allah kalau kita ujian-ujian 3 tadi masuk kepada kita, menimpa diri kita, mudah-mudahan kita bisa dapat menerimanya dan kita dapat melepaskannya sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bersyukur, bersabar, dan tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat tumpuan kita. Dan kita tetap taat beribadah padanya, mengabdi kepada kehidupan ini, bermanfaat buat sesama manusia, dan menjadi orang-orang yang memberikan ketenangan pada orang lain. Orang lain bisa tersenyum karena perbuatan kita, amal baik kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya dengan baik selama kita masih punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan kepada umatnya, kepada hambanya yang selalu taat kepada perintah nabinya, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya karena kehilapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.